Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Tidak semua naskah kuno Yahudi berakhir di tangan Israel. Beberapa menghilang di masa kelam, terbakar dalam penggerebekan Nazi, atau tersembunyi dalam peti besi milik keluarga-keluarga Yahudi Ortodoks yang lebih percaya pada Tuhan daripada negara. Pada tahun 2003, dalam renovasi perpustakaan tua di Krakow, Polandia, seorang arkeolog Jerman bernama Dr. Lukas Eisenberg menemukan sebuah fragmen teks misterius di balik dinding palsu, ditulis dengan huruf Ibrani kuno dan bercampur simbol aneh mirip aksara Suryani. Potongan naskah itu menyebut nama-nama yang bahkan oleh para rabi paling konservatif pun dianggap tabu: Zerubabel bin Yosef, dan satu frasa asing dalam bahasa Arab, Al-Mahdi Al-Muntazar. Temuan itu segera disimpan sebagai item 54G oleh otoritas museum Jerman, tapi hanya bertahan beberapa minggu sebelum menghilang. Arsip digitalnya dikunci, dan laporan Eisenberg mendadak dilarang beredar. Tak ada lagi yang mendengar kabar darinya. 12 tahun kemudian, seorang jurnalis investigasi dari Haaretz, Eitan Regev, mendapat surel anonim dari domain server di Yunani. Di dalamnya, satu baris kode rahasia berbentuk file audio rekaman, suara pria tua yang berbicara dengan nada tergesa dalam bahasa Ibrani dan Arab. Isinya membingungkan, tentang 5 tokoh Yahudi berpengaruh yang diam-diam terlibat dalam ritual terlarang untuk mengatur ulang sejarah mesianik. Bukan hanya karena kami menunggu Masyiach, Regev, tapi karena kami takut dia bukan dari kami. Kalimat itu membuat Eitan terobsesi, apalagi setelah ia menyadari satu hal. Beberapa simbol yang disebut dalam rekaman itu cocok dengan ukiran misterius di sinagog Hurfa yang terbakar pada 1948 dan dibangun ulang pada 2010. Sebuah sinagog bersejarah di Yerusalem yang dikenal memiliki keterkaitan erat dengan harapan mesianik dalam komunitas Yahudi Ortodoks. Tapi Eitan bukan satu-satunya yang menelusuri jejak ini. Di Vatikan, arsipus senior yang telah pensiun namun tetap aktif, Pater Ernesto Bonelli, mantan pengarsip divisi Pergamino Rahasia, menerima surat dengan lambang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Stempel kuno berbentuk bintang Daud berdarah dengan inisial Latin, TF. Ia tak berani membuka langsung surat itu. Tapi setelah membacanya di ruang doa pribadinya, Pater Bonelli berkata, hanya satu hal sebelum menghilang ke Swiss. Jika ini benar, maka selama ini kita semua hidup dalam distorsi sejarah yang disengaja. Ada dokumen yang hanya bisa dibaca ketika dunia hampir runtuh, dan dokumen itu dikenal di kalangan kecil intelijen Israel dan Vatikan sebagai Temple File. File ini tidak ada dalam sistem. Ia hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui tokoh-tokoh terpilih. Mereka bukan rabi biasa, bukan pula agen biasa. Mereka disebut dengan sandi, Hachamishah, 5 orang. Dan yang lebih aneh, kelima nama itu, meski masih misterius, diyakini berkaitan dengan tokoh-tokoh nyata yang kini masih hidup atau telah dianggap sebagai pahlawan Zionisme dan pendiri negara Israel. Namun, semua ini tetap menjadi spekulasi, hingga satu peristiwa mengguncang Yerusalem. Pada malam perayaan Tisha B'Av tahun 2024, sekelompok peziarah Yahudi ekstremis mengklaim melihat bayangan simbol aneh muncul di dasar tembok barat. Bukan simbol Daud, melainkan bentuk geometri tak dikenal yang kemudian diidentifikasi secara tidak resmi sebagai modifikasi segel kuno milik Raja Sulaiman. Namun, dengan lafaz Arab bertuliskan wayaj'aluhu imaman, dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 124. Otoritas Israel menutup lokasi. Tak ada rekaman, tak ada pernyataan resmi. Namun laporan bocor menyebut satu hal. Seseorang yang mengenakan pakaian khas Sufi sempat terlihat berlutut sebelum simbol itu lenyap dalam cahaya. Disinilah semuanya bermula. Di antara arsip-arsip tersembunyi, rekaman gelap, dan simbol-simbol yang dilarang, kebenaran tentang Imam Mahdi bukan hanya ditakuti, tapi disembunyikan. Yerusalem seperti ditelan diam. Setelah peristiwa Tisha B'Av 2024, sensor informasi di kawasan Old City diperketat. Para jurnalis dilarang masuk area sekitar tembok barat selama hampir 48 jam. Namun, tidak semua kamera bisa dibungkam.
seorang teknisi jaringan dari Latin Patriarchate berhasil menyalin backup rekaman CCTV thermal yang tertangkap dari menara gereja di luar area larangan. Apa yang tampak bukan sekadar bayangan simbol, tapi formasi cahaya geometris bergerak spiral dan redup sebelum menyatu ke dalam satu kilatan, lalu hilang. File itu sempat dibagikan ke seorang peneliti sejarah esoterik asal Prancis, Dr. Laurent Elbaz, yang juga dikenal sebagai narasumber tidak resmi dalam penyelidikan dokumen-dokumen rahasia Vatikan. Elbaz mengunggah sebagian analisisnya ke forum privat yang dikelola oleh ex-anggota Freemason Lodge Grand Orient de France hanya 1 hari sebelum akunnya tiba-tiba dinonaktifkan. Dalam unggahan terakhirnya, ia menyebut satu istilah yang langsung memicu kehebohan di forum itu. Cipher of Sulaiman Reversed, Modified to Arabic, Numerals with Quranic Anchor, kode Sulaiman yang dibalik, dalam format angka Arab, dengan jangkar dari ayat Quran. Beberapa hari kemudian, Elbaz ditemukan tewas di flatnya di Lyon. Kematian dinyatakan sebagai bunuh diri. Tapi ada satu catatan aneh dalam laporan forensik. Di bawah kukunya ditemukan sisa tinta merah tua yang biasa digunakan dalam kaligrafi Timur Tengah. Dan di tangannya tergenggam sobekan kulit binatang dengan ukiran huruf Ibrani kuno bercampur aksara Arab. Di balik tembok Basilika Santo Petrus, seorang kardinal bernama Gianfranco Ravasi, mantan presiden Dewan Kepausan untuk Kebudayaan dan penggagas dialog antariman dengan komunitas Yahudi dan Muslim, tiba-tiba mengundurkan diri secara misterius. Dalam sepucuk surat yang tidak pernah dipublikasikan resmi, namun bocor ke Wikileaks Italia, ia menulis, "Ada bagian dari sejarah umat manusia yang sengaja dikaburkan, bukan karena kesalahan teologi, tapi karena ketakutan pada waktu. Mereka tidak ingin yang dijanjikan itu muncul, karena jika ia datang, seluruh struktur mereka runtuh." Setelah pengunduran diri Ravasi, Vatikan mulai diam-diam menyisir kembali manuskrip-manuskrip rahasia dari abad ke-14 yang dikenal sebagai Codex Templi Occultus. Naskah ini sebelumnya dianggap palsu, namun ternyata disimpan di perpustakaan bawah tanah Institutum Biblicum di Roma. Di dalamnya tercatat sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara resmi. Ada 5 penjaga rahasia cahaya terakhir. Masing-masing dari keturunan mereka memegang pecahan petunjuk akan sang imam dari timur. Jika kelimanya bersatu, segel Sulaiman akan bangkit dalam bentuk baru, dan ia takkan tunduk pada satu agama pun, melainkan pada kebenaran yang melampaui agama. Kelima penjaga itu, menurut analisis terbaru, bukan mitos. Mereka diduga adalah tokoh-tokoh Yahudi berpengaruh lintas negara dan zaman yang sengaja menyembunyikan bagian-bagian dari Cipher Mahdi melalui ritual, naskah, dan simbol-simbol Kabalah. Dan nama-nama itu mulai muncul satu demi satu melalui petunjuk tak terduga. Di New York, arsip Yale University dibobol oleh pihak tak dikenal. Dokumen yang hilang adalah surat pribadi antara Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pemimpin Chabad Lubavitch, dan seorang pebisnis Yahudi Argentina pada tahun 90-an. Dalam surat itu, Schneerson menyebut tanda dari timur dan memperingatkan untuk jangan pernah membiarkan bentuk segel ke-6 terbentuk tanpa 5 elemen bayangan. Beberapa minggu kemudian, di Teheran, seorang sarjana independen Yahudi asal Iran, Dr. David Ben Susan, yang sempat bekerja sama dengan lembaga riset Mossad, menghilang setelah mengatakan kepada media alternatif bahwa ia sedang memecahkan gabungan simbolik antara Syirat Hayam dan Surah Al-Kahfi. Lalu, muncullah nama ketiga, Jacob Rothschild. Melalui investigasi dokumen keuangan yang dibocorkan oleh whistleblower dari sektor investasi energi hijau, diketahui bahwa keluarga Rothschild mendanai proyek rekonstruksi bagian bawah Masjidil Aqsa pada tahun 2004 sampai 2009, bukan untuk tujuan restorasi, tapi untuk misi arkeologis rahasia yang disamarkan sebagai kerja sama budaya lintas agama, dan apa yang mereka temukan tak pernah dipublikasikan. Kecurigaan meningkat ketika salinan dokumen rahasia bertanda Temple File, Red Sea Variant, muncul di forum gelap. Isinya mengindikasikan bahwa kelima tokoh ini telah menyebarkan Cipher Mahdi ke 5 wilayah yang mewakili kekuatan dunia. Amerika, Zionis, Evangelis, Eropa, Masonik Yahudi, Israel, Kabalah resmi, Rusia, koneksi Lurianich Kabalah, dan Timur Tengah, sisa garis keturunan Imam Syiah tersembunyi. Namun, semua itu masih dalam bentuk pecahan. Yang menghubungkan mereka hanyalah satu hal. Simbol bayangan yang muncul di tembok barat kini mulai muncul kembali, di tempat-tempat tak terduga,
termasuk dinding gua bawah tanah di kota kuno Petra, dan peta bintang dalam naskah kuno, yang baru saja dibuka kembali di Alexandria. Laporan intelijen Israel menandai semua ini sebagai anomali eskatologis, dan membentuk unit baru bernama Keshet Magen. Misinya, memastikan pecahan itu tidak pernah bersatu, karena jika bersatu, ia akan menjadi kunci bagi kemunculan entitas yang ditunggu sebagian, namun ditakuti oleh semua, sang imam akhir zaman. Dan yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa salah satu dari 5 tokoh itu, yang kini tinggal di Swiss dengan nama baru, telah lama kehilangan keyakinannya, dan diam-diam menyimpan bagian terakhir dari segel itu. Ia tahu, waktunya hampir habis. Salju masih menyelimuti pegunungan di luar Lausan, saat pria tua itu membuka lemari besi di ruang bawah tanahnya. Di dalamnya, tidak ada emas, tidak ada senjata, tidak juga dokumen mata-mata. Hanya sebuah kotak kecil dari kayu zaitun, sangat tua, dengan ukiran Ibrani dan aksara kufik yang sudah nyaris pudar. Pria itu dulu dikenal sebagai salah satu pakar esoterisme Yahudi dari lingkaran dalam Jerusalem Temple Institute, kini hidup dalam pelarian spiritual. Di paspor Swissnya tertulis nama Dr. Eliezer Rothenberg, tapi dulu di Yerusalem ia dikenal sebagai Nahum ben Toviah, salah satu dari 5 tokoh utama yang menginisiasi penyimpanan simbol Mahdi di bawah ritual terlarang Benai Sitrah. Ia bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya mungkin masih kuat untuk usia 70-an, tapi yang paling menua adalah keyakinannya. Sejak peristiwa Tisha B'Av itu, sejak ia mendengar kabar bahwa simbol Mahdi muncul di tembok barat, ia tahu semuanya telah gagal. Apa yang dulu ia dan keempat rekannya sembunyikan, dalam satu keputusan yang mereka sumpah darahkan untuk tak pernah mengungkap, kini mulai bergerak keluar dari persembunyian. Dan kini ia menyimpan pecahan terakhir dari segel Sulaiman, yang di tengahnya telah diganti oleh kaligrafi yang tak pernah mereka sepakati waktu itu, wa yaj'aluhu imaman. Eliezer duduk di kursi kayu tua, membuka kembali catatan kuno yang ditulis dengan tangan. Bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Catatan itu bukan hanya arsip, itu adalah pengakuan. Semacam konfesio yang tak pernah dikirim. Ia tahu, jika salah satu dari mereka membocorkan atau menyatukan bagian segel itu, maka sisa 4 akan ikut terseret. Dunia tidak siap menghadapi implikasinya. Ia sendiri pun belum tentu siap. Tapi diam-diam, beberapa kelompok sudah tahu siapa dia, dan mereka mulai mendekat. Di Jenewa, sekelompok kecil yang menyebut diri mereka sebagai Hanistarim, orang-orang tersembunyi, telah mulai memburu arsip-arsip Vatican Library yang ditransfer secara rahasia selama Pontifikat Benediktus XIX. Di antara salinan-salinan terlarang, mereka menemukan sebuah manuskrip yang diyakini berasal dari abad ke-12 yang ditulis oleh seorang rabbi Yahudi yang berpindah menjadi Sufi, Rabbi Avraham Abulafia. Di dalamnya disebutkan tentang tanda dari timur yang akan mengalahkan kode-kode para nabi Ibrani dengan satu kalimat, ia akan dijadikan sebagai imam. Nama-nama tokoh Yahudi besar disebutkan secara samar dalam manuskrip itu. Satu adalah ahli Kabalah yang hidup di bawah proteksi Rothschild. Satu lagi adalah kurator museum Yahudi di Wina. Satu lagi adalah mantan penasihat spiritual untuk militer Israel. Kelimanya adalah tokoh nyata dalam sejarah tersembunyi, dan keberadaan mereka sejak dekade 1980-an hingga kini telah menjadi misteri tersendiri di dunia akademik dan teologi. Kini, satu demi satu, mereka mulai muncul kembali dalam data mentah Mossad di bawah label sandi, Temple File. Namun, satu dari mereka yang tak pernah muncul dalam catatan intelijen karena memilih keluar sebelum semuanya dimulai, telah mendahului semuanya. Eliezer, si pelarian spiritual, tahu bahwa satu-satunya cara untuk menebus dosanya adalah membuka semuanya. Tapi kepada siapa? Jawabannya datang secara tak terduga. Pagi itu, seorang pria Arab berdarah campuran Maroko-Palestina masuk ke sebuah perpustakaan tua di Lucerne. Namanya Faris Khaldun, seorang peneliti mandiri yang pernah bekerja untuk UNESCO dalam pelestarian manuskrip kuno. Tapi latar belakangnya lebih kompleks dari itu. Ayahnya mantan pejuang Fatah yang meninggal di pengasingan di Bosnia. Ibunya keturunan Yahudi Sephardim yang memeluk Islam. Faris tumbuh dengan akses kedua sisi peradaban yang saling mencurigai satu sama lain. Ia telah mengikuti jejak simbol Mahdi sejak tahun 2018, sejak secara tak sengaja menemukan pola geometris tak dikenal di langit-langit sinagoga kuno di Fez,
Maroko. Ia percaya ada pesan lintas zaman yang sengaja disamarkan dalam artefak Yahudi untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari Israel itu sendiri. Di perpustakaan Lucerne itulah ia menemukan satu naskah langka berbahasa Aram Tiberias yang tak sengaja disensor oleh para pustakawan Yahudi. Naskah yang menyebut 5 penjaga segel akhir zaman dan satu nama yang tertulis samar dalam abjad huruf kursif Latin, N. Toviah. Ia mencocokkan dengan catatan diaspora Yahudi Swiss dan menemukan satu nama yang jarang muncul dalam sistem apapun, Eliezer Rothenberg, tinggal di Lausanne. Sementara itu, di Yerusalem, Keshet Magen, unit bayangan baru Israel yang dibentuk pasca insiden Tisha B'Av, sudah lebih dulu melacak sinyal dari pecahan segel yang tersembunyi. Melalui teknologi resonansi medan elektromagnetik yang dikembangkan dari kerja sama militer Israel dan Raytheon, mereka mendeteksi adanya anomali lemah di kawasan Lausanne. Tapi mereka tak sendirian. Salah satu anggota kelompok rahasia Kristen di Vatikan, Societas Abrahamica, juga telah mengendus arah yang sama. Mereka percaya bahwa simbol Mahdi bukan ancaman bagi dunia, melainkan harapan yang ditakuti oleh mereka yang hidup dari kekacauan. Kini 3 arah mulai bertemu. Eliezer yang menyimpan rahasia, Faris yang membawa keyakinan baru, dan kekuatan-kekuatan dunia yang ingin membungkam semuanya. Dan saat Faris akhirnya berdiri di depan rumah kayu tua milik Eliezer, mereka belum tahu bahwa malam itu, satu keputusan akan memecah sejarah ke arah yang tak bisa diputar kembali. Faris Khaldun berdiri di ambang pintu rumah kayu tua itu, dingin malam pegunungan menempel di kulitnya. Di balik pintu, Eliezer Rothenberg atau Nahum ben Toviah memandangnya dalam diam. Tak ada sapaan, hanya pengakuan diam-diam di mata dua lelaki yang tahu bahwa waktu sudah habis, dan bahwa sejarah baru akan dimulai malam itu. Di atas meja ruang kerja Eliezer, kotak kayu zaitun itu terbuka. Di dalamnya tergeletak pecahan segel Sulaiman, sebuah cakram kecil dari logam campuran tembaga dan emas, dengan ukiran heksagram beraksara kufik di satu sisi, dan segel berbentuk mata yang terbakar di sisi lainnya. Di tengahnya, tertulis satu kalimat dalam tinta hitam tak luntur oleh waktu, "Wayaj'aluhu imaman," dan dia akan menjadikannya sebagai imam. Faris menatapnya lama, lalu berbisik, "Ini bukan hanya simbol, ini nubuwah yang dipenjara." Eliezer mengangguk pelan. Simbol Mahdi itu bukan milik satu agama, itu adalah segel lintas zaman. Dan kami, 5 orang Yahudi, menyembunyikannya melalui ritual terlarang yang bahkan sekarang pun sulit kuampuni. Ritual itu disebut Benai Sitrah. Dilakukan hanya sekali dalam sejarah. Pada malam Tisha B'Av 1986, di bawah tanah sinagog Hurfa yang saat itu sedang dipugar diam-diam. Mereka berlima berdiri dalam lingkaran, masing-masing memegang pecahan segel dan manuskrip berisi nash rahasia dari gabungan Zohar, Sefer Yetzirah, dan manuskrip Sufi warisan Abu Lafia. Ritual itu bertujuan untuk memecah segel Mahdi dan menyembunyikan tiap pecahannya ke dalam wadah simbolik di dunia nyata, tersebar di 5 lokasi, agar tak satu pun pihak bisa menyatukannya, sampai waktu yang ditentukan oleh langit. Kelima tokoh Yahudi itu adalah 1. Nahum ben Toviah, alias Eliezer Rothenberg, pakar esoterisme Temple Institute, kini pelarian spiritual di Lausanne. Ia menyimpan pecahan segel terakhir dan menjadi penyesal pertama. 2. Rabbi Menahem Bar Zion, ahli kabalah yang hidup di bawah proteksi keluarga Rothschild di Paris. Ia menyimpan bagian segel dalam ornamen medali perunggu yang disisipkan ke koleksi pribadi Baron Edmund de Rothschild, dan dipercaya kini ada di Museum Louvre. 3. Dr. Jonathan Gutfeld, kurator senior Museum Yahudi Wina, dikenal karena katalog artefak rahasia pasca Holocaust. Ia menyisipkan pecahan ketiga ke dalam rekonstruksi menorah kuno yang tidak pernah dipajang ke publik. 4. Amir Refael Eliyahu, penasihat spiritual IDF era tahun 1980-an. Kemudian menghilang misterius setelah operasi intelijen di Lebanon. Ia menyembunyikan bagian keempat dalam lensa teleskop Observatorium Negev yang digunakan untuk pemetaan astrologi biblikal. 5. Sarah N. Levian, sejarawan Yahudi Sephardim yang pindah agama menjadi muslimah dan tinggal di Granada. Ia satu-satunya perempuan di antara mereka. Bagian kelima ia tanamkan dalam ukiran geometris lantai sinagoga tua di Fez, yang pertama kali ditemukan oleh Faris Khaldun. Mereka bersumpah untuk tak pernah berkumpul kembali. Tapi sumpah itu telah gagal.
ujar Eliezer dengan suara retak, karena seseorang yang bukan dari kami telah memanggil kembali segel itu. Ia menunjukkan laporan yang baru ia cetak semalam. Hasil pemantauan sinyal elektromagnetik dari Keshet Magen. Terbukti, sinyal kelima pecahan segel kini mulai saling meresonansi satu sama lain. Sesuatu atau seseorang sedang menyatukan simbol itu kembali. Tapi untuk tujuan apa? Faris membuka mapnya. Saya temukan satu naskah dari Vatikan, manuskrip Rabbi Abulafia yang disalin oleh seorang imam Dominikan di Sevilla. Ia menyebut bahwa ketika simbol Mahdi bersatu kembali, maka huruf-huruf dari kitab langit akan mengunci sejarah. Itu semacam pemicu, bukan kehancuran, tapi pergeseran. Malam makin pekat ketika suara langkah-langkah berat terdengar dari luar. Bukan hanya salju yang jatuh, Keshet Magen telah sampai. Eliezer segera menyelipkan simbol Mahdi ke balik jubahnya. Ia menatap Faris dengan tatapan mendalam. Bawa ini ke timur, jangan biarkan disalahgunakan. Tapi sebelum ia bisa menyerahkan kotak itu, pintu didobrak. Tembakan senapan tak bersuara memecah keheningan. Tubuh Eliezer roboh, tapi Faris sempat melompat ke jendela samping, membawa kotak itu, darah menodai sarung tangannya. Ia berlari ke salju, dikejar drone dan laser. Tapi di tengah kekacauan, cahaya dari langit menyala di balik awan, membentuk pola heksagram, dan melingkari bayangan kaligrafi yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang menanti. Imam itu telah dijadikan. Berita di berbagai negara mulai menyiarkan fenomena aneh dari langit Swiss, Maroko, dan Israel secara bersamaan. Sinyal satelit terganggu. Gelombang elektromagnetik membentuk pola kas yang tak bisa dijelaskan. Satu sandi dari tempel file terbuka otomatis di markas Mossad, berisi hanya satu kalimat. Ketika simbol disatukan kembali, penantian umat manusia dimulai dari arah timur. Faris, kini buronan internasional, menghilang dari radar. Tapi laporan terakhir menyebut, ia terlihat naik bus dari Sarajevo menuju Istanbul, membawa satu kotak kayu tua yang dibalut kain doa Yahudi. Kini, 5 penjaga segel tak lagi tersembunyi. Dan dunia, tanpa sadar, tengah melangkah menuju satu titik takdir yang telah disuratkan sejak naskah kuno pertama ditulis. Waktu kemunculan sang imam tak lagi bisa ditunda.